manusia yang dijanjikan bakal beres menelpon, gimana mas? Urusan saya gimana nih? Udah beres belum? Aduh bos, susah nih. Harus ada begini nih. Maharnya sekian. Loh gimana sih katanya? Tuh. Gak ada yang benar-benar beres kalau seorang makhluk menyerahkannya kepada makhluk. Gak ada yang benar-benar tuntas, tas. Kalau seorang makhluk lagi-lagi menyerahkan urusan-urusannya total kepada makhluk. Kenapa? Karena makhluk penuh kekurangan jemaah. Al-insan, manusia itu makanul khata' wan nisyan. Kalau dalam pepatah bahasa Arab atau dalam sebuah asar kata-kata ahli hikmah, manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Karena salah dan lupanya lah ia mengecewakan kita. Karena manusia terbatas, makanya kadang gak sesuai ekspektasi dan harapan-harapan kita. Manusia terbatas jemaah. Maka kalau minta tolong, belajarlah memohon pertolongan itu sesuai dengan apa yang Nabi anjurkan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian mohon pertolongan, mohonlah pertolongan. Idza sa'alta, kalau kalian meminta, fas'alillah, mintalah langsung kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau kalian mohon pertolongan, fasta'in billah, mohonlah pertolongan langsung kepada Allah, jangan kepada yang lain. Karena yang bisa nolong kita cuma Allah. Yang lagi dagang, yang sekarang lagi merasa tertipu setelah berniaga, salah mengambil kepercayaan dari orang yang dia percaya. Siapa yang bisa nolong kita sudah kita tertipu? Allah. Ada yang setelah beberapa fase dekade melewati proses, nama Anda pernah dijatuhkan, dirobek-robek, dihancurkan. Siapa yang bisa menolong nama Anda pulih kembali? Allah. Anda yang kemarin-kemarin gak ada satupun yang mau percaya kepada Anda setelah episode buruk yang Anda lewati. Hancur karena Anda sudah diviralkan segala keburukannya. Sedih hati Anda karena gak ada manusia yang mendekat. Semua sahabat-sahabat yang belum lama ini mendekat, merapat, tiba-tiba hilang, menjauh. Siapa yang bisa nolong jemaah? Allah. Kita semua nih yang hari ini sedang punya masalah dalam hidupnya, yang pernah mengucap dalam kalimat, kayaknya habis masalah ini hidup saya hancur. Kayaknya setelah masalah ini saya bakal gak dipercaya lagi. Kayaknya setelah masalah berat ini hidup saya gak akan sebaik sebelum-sebelumnya. Terus kita ngerasa hopeless, putus asa. Hampir-hampir kita kehilangan iman, kehilangan arah. Siapa yang akhirnya menolong kalau bukan Allah? Makanya kalau ada seorang hamba yang punya keraguan kepada Allah itu gak jauh-jauh hidupnya dari dua. Satu, kekecewaan yang terus-menerus. Dua, kegelisahan yang gak ada habisnya. Tapi kalau dia mulai tahu pertolongan itu datangnya dari Allah, lalu dia merapatnya ke Allah, dia tahu pertolongannya dari Allah, lalu dia memperbaiki hubungannya sama Allah, Allah yang nanti mendatangkan pertolongan-pertolongannya dengan cara-cara terbaik dari Allah. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah nolong, kamu gak akan pernah bisa dikalahkan. Makna dikalahkan, gak akan pernah bisa kecewa, gak akan pernah bisa terluka lagi. Kalau Allah nolong, kamu akan mengucap kalimat yang sebelumnya ucapan kalimatnya, ya Allah kenapa saya gak mendapatkan itu, ini. Lalu kalimatnya berganti, ya Allah kenapa saya dapat sebanyak ini. Pengkhianatan dibalas, orang-orang kesetiaan yang kuat setia dan loyalitasnya akan datang membersamai. Yang dulu uang Anda dibawa kabur, Allah ganti dengan jumlah nominal yang Anda gak pernah bayangkan. Anda bisa memiliki dengan nominal sebanyak itu. Yakin sama Allah. Orang-orang yang punya iman, dia punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Hari ini tragedi, besok jadi komedi kalau kata banyak orang.
Kan hari ini yang membuat kita nangis, besok akan membuat kita tertawa kan jemaah. Hari ini tragedi, besok jadi sebuah sesuatu yang bisa diceritakan sama orang. Wah dulu tuh parah banget ya. Tapi kita sekarang ceritanya sudah dalam kondisi gak sesedih pada awalnya saat kita mengalami. Karena kita udah melewati proses healing. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah tolong gak ada yang bisa mengalahkan. Wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurkum min ba'di. Tapi kalau Allah gak akan menolong kalian, faman dzalladzi, siapa yang bisa nolong kalian? Gak ada yang bisa nolong. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaknya orang-orang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Sudah selesai bab tawakal, kemarin sudah dibahas. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Enggak mungkin nabi berkhianat. Ada kisah dalam hadis, kisahnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Hurairah, nama aslinya siapa jemaah? Abdurrahman bin Sakhr. Suatu ketika Nabi SAW membagi-bagikan harta rampasan perang. Jadi kalau ada ghazwah, menang kaum muslimin, tergeletak harta rampasan perang yang sebegitu banyaknya, jatah Nabi, jatah Allah dan Rasulnya, jatah Rasulullah. Jadi harta rampasan perang itu sebenarnya milik Allah dan Rasulnya. Tapi jatah Rasulullah SAW khumus. Khumus itu artinya berapa? 1/5. Berapa persen kalau 1/5? 20%. Jadi kalau misalkan dapat 1 miliar, miliknya baginda Nabi SAW berapa? 200 juta. Sayyidina Abu Hurairah melihat Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang. Satu ketika Nabi SAW mengatakan, ini untuk fulan, fulan, fulan. Yang ini untuk fulan, fulan, fulan. Dan yang ini untuk fulan, fulan, fulan. Dan semua waktu itu pasukan udah dapat harta rampasan perang. Semuanya. Illa kecuali Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW sisakan. Ini untuk Abu Hurairah. Sisa nih. Begitu semuanya udah dapat, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an dipanggil sama Nabi SAW. Ya Abu Hurairah, datanglah. Datang Sayyidina Abu Hurairah jemaah. Setelah datang, Nabi SAW yaqul, wahai Abu Hurairah, harta rampasan ini sudah disiapkan, ini jatahmu, kata Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Hurairah kemudian bilang, ya Rasulullah, saya nggak mau ini. Yang saya mau ya Rasulullah, ajarkan kepada saya apa yang Allah ajarkan kepada engkau ya Rasulullah. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Hurairah dikasih harta rampasan perang. Lalu beliau mengucap dengan kalimat yang out of the box. Di saat yang lain luar biasa menerima ketika dibagikan harta rampasan perang. Beliau dengan kalimatnya, beliau bilang, ya Rasulullah, saya nggak mau harta rampasan perang ini, tapi yang saya mau engkau mengajarkan kepada saya apa-apa yang Allah telah ajarkan kepada engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Minta diajarin ilmu jemaah. Maka Nabi SAW kemudian mengajarkan banyak hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ajarkan atau yang Allah Subhanahu Wa Taala telah wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai ada di mana Sayyidina Abu Hurairah punya kekuatan hafalan yang luar biasa, punya banyaknya koleksi hadis yang luar biasa, dan top ranking nomor 1 dalam periwayat hadis adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, fokus cari ilmunya Allah. Allah akan bagikan kepada kita ilmu-ilmu perbendaharaan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu nggak mesti tentang perihal mendapatkan harta. Kadang kebaikan itu banyak variannya jemaah. Bisa jadi umur Anda itu pendek tapi manfaat Anda luas.
Atau bisa jadi umur Anda singkat, tapi jariah Anda terus mengalir. Atau bisa jadi umur yang sedemikian simple, ringkas, padat, pendeknya, menghadirkan kemaslahatan yang terus ada sampai hari kiamat insya Allah. Ini semua tentang bagaimana Allah mengajarkan ilmu kepada seorang hamba, terutama adalah hambanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ajarkan maksudnya kepada hambanya, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang Nabi minta, jamaah buka Quran surah Toha ayat 120, itu yang Nabi pinta kepada Allah. Apa yang Nabi pinta? Wa qul rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Jadi ilmu itu penting ya jemaah. Ilmu, kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalian bisa makan sehari 2 kali. Bahkan kalau sehari 3 kali kalian makan, itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalian tidak akan pernah bisa hidup tanpa ilmu, walau 1 hela nafas. Setiap detik butuh ilmu, setiap saat butuh ilmu, tiap waktu butuh ilmu. Bangun rumah tangga tuh gak cuma modal cinta. Pagi sarapan cinta, siang makan cinta, sore makan cinta, malam lauknya apa sayang? Lauk cinta, ayo dimakan. Gak bisa. Rumah tangga butuh ilmu mengarunginya. Ada nafkah, ada kasih sayang, ada romantisme, ada perhatian, ada saling menghargai antar pasangan, ada saling memberi kepercayaan antar suami kepada istri dan istri kepada suaminya. Gak cuma butuh sekedar cinta dalam rumah tangga, tapi dia dibangun asasnya ilmu.